Oke, Pet. Silakan, Pet. Mau presentasi yang nomor berapa? 1 atau 2? Ambil 2 aja. Ambil 2 aja. Oke. Silakan, Pet. Jadi mencari gradiennya dulu dengan kurangin Y1 dikurang Y2, terserah mau Y ke berapa, memulai. Habis itu dikurang juga X1, X1 dikurang X2 atau mau X2 dikurang X1, sama aja. Dan setelah dibagi didapati 3/2 atau 1/2 gradiennya. Gradiennya 1/1/2, positif ya. Positif. Berarti kalau lihat dari gradiennya, garisnya miring kemana? Ke kanan. Ke kanan. Karena gradiennya positif ya. Ya. Nah, nanti kita akan cross check sebetulnya. Betul nggak gradien yang kalian cari dan sesuai dengan gambarnya gitu ya. Nanti sok lanjut, Pet. Habis itu dimasukin rumusnya Y kurang Y1 dikurang M kurang X kurang X1 Y1, dan X1-nya itu pilihnya itu mau yang kurungnya yang 8,7 atau yang 12,13 Oke, betul ya. Nah, aku Silakan. pilihnya yang 12,13, jadinya Y kurang 13 sama dengan 3/2, aku jadiin desimal jadi 1,5, sama aja. Oke, 1,5 aman ya. 1,5 X dikurang 12 yaitu X-nya. Jadi kurung X1 ini. Nah, habis itu gua kalikan yang di bagian kanan 1,5 kali X jadi 1,5 X. 1,5 kali min 12 sama dengan min 18. Oke, min 18. Oke, Habis lanjut. itu tinggal dipindah min 13-nya jadi min 5. Terus Jadi jadinya positif ya. ya, jadinya min 18 ditambah 13 karena pindah ruas. Min 5 Jadinya ya. ya, jadi min 5. Jadinya Y sama dengan 3/2 X atau 1,5 X min 5. Oke. Sip. Ada yang mau coba kasih jawaban yang lain? Itu dari Patrick. Jawaban nomor 2 ya. Kak Badar kasih notes dulu. Ini nomor 1 dan nomor 2. Oke. Ada yang mau kasih jawaban yang beda? Buat yang ngerjain juga nomor 2? Dari Patrick atau sama? Oh, sama kayak Pet. Oke. Oke. Yuk, lanjut yuk. Berarti kita coba tes jawabannya ya. Kita uji jawabannya Patrick, Anggra, dan teman-teman yang coba nomor 2. Oke, titiknya 87, 12, 13 ya. Kak Bandar pindah ke slide ini ya. Titiknya tadi 8,7 dan 12,13. Oke. Nah, tadi tahapannya betul, cari dulu gradiennya. Nah, kalian bebas mau pilih ini X1 atau ini X1-nya boleh, bebas, yang penting konsep gradien itu Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini konsepnya jangan lupa ya. Oke, maka dari sini Kak Bandar ambil Y2-nya yang 13. 13 kurang 7 Y1-nya. Lalu X2-nya 12 kurang 8. Berarti hasilnya adalah 6/4. Atau tadi 1,5 ya. Atau 3/2 boleh, bebas. Oke, gradiennya sudah dapat. Ini berarti garisnya miring ke kanan nih, kalau kayak gini ya. Lalu kemudian kita coba masukin ke konsepnya. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Oke. Nah, berarti Y min, tadi Patrick pakai 13 ya, Kabar pakai yang 7 ya. Y min 7 sama dengan 1,5 X min 8. Supaya nanti kita ujinya yang kayak kemarin Kak Bandar bilang, kalau udah kalian pilih, ya nggak masalah. Kalau udah ketemu gradiennya, kalian mau pilih bebas antara dua titik ini kan sama aja nanti contohnya.
Jadi ini Y min 7 tetap, ini 1,5 kali X itu berarti 1,5 X. 1,5 kali min 8 itu berarti min 12 ya? Iya. Oke, berarti min 7-nya pindah ruas ke sana ya. Dia nanti jadi positif si 7-nya. Berarti 1,5 X min 12 plus 7. Sama aja Y sama dengan 1,5 X min 12 tambah 7 itu min 5. Oke. Ya. Maka ini adalah persamaan garisnya yang melewati titik ini 8, 7 dan 12, 13. Nah, kalau misalkan nanti di pilihannya misalkan nggak ada yang desimal, Kak. Nah, kalau nggak ada yang desimal, kalian nggak usah pusing. Tinggal ini kalian kalikan aja supaya si gradiennya nggak desimal. Ya, kita kali berapa kira-kira yang terdekat, yang aman dia? Kali 2. Kali 2. Berarti jadi Y kali 2, 2Y ya. 1,5 X kali 2 berarti 3X. Min 5 kali 2 min 10. Ya, jadi biasanya jarang di soal yang ada angka desimalnya. Biasanya dibulatkan. Ya. Tapi kalau kalian misalkan jawaban kalian seperti yang awal, terus nggak ada di pilihan soal, ternyata di soalnya nggak ada yang desimal nih. Nah, kalian kalikan aja supaya desimalnya hilang gitu ya. Oke? Oke, silakan dicatat dulu adik-adik. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Thank you buat yang sudah coba buat nomor 2 dan jawabannya tepat. Walaupun belum tepat. Oh, oke, Pet. Silakan, Pet. Tegang ya habis jawab ya? Enggak harus buru-buru. Oke. Oke. Sip. Yang sudah mencatat dan tidak ada pertanyaan boleh kasih jempol ya. Kalau ada yang bertanya boleh kasih resen ya. Teman ya. Mudah kan belajar persamaan garis lurus kan? Nggak sesulit itu kan? Gitu. Sudah? Aman? Yang sudah mencatat dan siap buat nomor 1, kasih jempolnya dong. Ya? Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjut ke nomor. Oh, oh oke. Ntar Kak Bandar back ya. Nanti Kak Bandar kasih lihat ya. Pokoknya ini jawaban nomor 2. Nah, saya sudah catat dulu. Nanti kita back ke soalnya. Ya, karena ada 2 soal. Udah dicatat yang ini naik? Oke. Oh iya, thank you buat yang sudah open cam ya. Kak Bandar appreciate. Yang belum open cam, silakan open cam. Thank you. Jangan lupa kesepakatan kelas kita selalu open cam ya adik-adik ya. Oke. Yuk, kita lanjut ke nomor 1 ya. Kita lihat soalnya ya. Nah, ini soalnya naik. Yang 2 itu yang bawah. Yang tadi barusan kita bahas itu soal nomor 2 ini yang bawah. Ya. Oke. Siapa yang mau coba nomor 1? Silakan. Oke, enak silakan.
Oke, ada yang mau coba nomor 1? Silakan. Nggak apa-apa, salah juga nanti kita koreksi sama Kak Bandar. Nggak akan Kak Bandar marahin kalau kalian salah. Selama kalian paham dan bisa jadi ngerti, Kak Bandar akan berusaha untuk menjelaskan. Ya. Ada yang mau bersedia buat presentasikan jawaban nomor 1-nya? Siapa? Silakan, Kak Bandar tunggu. Ayo, siapa yang pede buat kasih jawabannya? Nggak apa-apa, kalaupun kurang tepat ataupun ada yang salah-salah dikit, nggak apa-apa. Adik-adik. Jangan sampai kalian diem tapi nggak ngerti ya. Kasian. Temennya udah jauh kemana, kalian masih stuck di situ aja. Ya, siapa? Silakan. Yang mau kasih jawabannya. Tadi nomor 2 sudah diwakilkan oleh Patrick dan sudah kita uji jawabannya betul. Ada beberapa masukan juga kalau misalkan di soal ada nggak ada yang desimal, tinggal kalikan aja, hilangin desimalnya gitu kan. Ayo, waktunya berjalan siapa nih? Sayang 1 menit juga bisa selesai. Open mic aja gini, Kak. Open mic aja yang nggak apa-apa. Ya, dari gradiennya kayak tadi, gradiennya gimana nyarinya, lalu masukin ke konsepnya gimana. Nggak apa-apa. Ya. Oke. Jadi ya cari gradiennya dulu itu aku pakai Y2 dikurangi Y1. Jadi 5 dikurangi 1 terus di bawahnya kan X2 dikurangi X1. Jadi Oke. 3 dikurangi 2. Oke. Hasilnya 4. 4. Oke. 4 per 1. Itu kan jadinya 4. 4 dibagi 1 jadi 4. Dan gradiennya hasilnya 4. Nah, habis itu cari persamaan garis pakai rumus yang Y dikurangi Y1 sama dengan M kurung X dikurangi X1. Aku pakai yang Y1 jadi Y dikurangi 1 sama dengan 4 dikurung X min 2. Betul. Kurangi 2. Y, jadi hasilnya tuh Y dikurangi 1 sama dengan 4X dikurangi 8. Setelah dikalikan yang 4 dikurung X sama min 2. Nah, itu satunya tuh dipindah ke belakangnya 8, jadinya Y sama dengan 4X min 8 plus 1. Jadi hasil akhirnya itu Y sama dengan 4X min 7. 4X min 7. Oke. Thank you Anggra sudah mencoba menjawab. Yuk, sekarang kita cek jawaban dari Anggra ya. Nggak apa-apa kalaupun nanti ada yang kurang tepat, nanti bisa kita perbaiki bareng-bareng ya, Dik, ya. Ya, sekarang nomor 1. Nomor 1 itu titiknya tadi 21 dan 35 ya. 2,1 dan 3,5. Oke. Nah, kemudian ini tadi X1, misalkan ini X2 ya. Ini Y2, ini X1, Y1 gitu ya. Kak Bandar agak sedikit rubah aja konsepnya, tapi nanti akan sama juga. Kalau misalkan benar jawabannya, akan tetap ketemunya di jawaban yang sama ya. Gradien itu kan Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1. Oke? Y2-nya Kak Bandar pakai yang 1 ya. 1 dikurang Y1-nya 5. X2-nya Kak Bandar pakai yang 2 dikurang 3. Oke, 1 dikurang 5 itu berarti min 4 ya. 2 dikurang 3 itu min 1. Min bagi min plus 4 bagi 1, 4. Nah, dari sini kan kita bisa lihat
kita puter-puter pun, ya selama kita konsisten, ya kan, nggak ada masalah dengan nilai gradiennya, sama kan? Ya, kita mau Y2-nya yang mana, Y1-nya yang mana, X2-nya yang mana, X1-nya yang mana, itu sama aja. Selama kita konsisten, ya. Ya, nangkep ya. Jadi sampai di sini gradien dengan anggranya betul, sama gitu ya. Yuk, sekarang kita masuk ke konsep yang garisnya. Nyari persamaan garisnya. Tadi kan Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Oke. Tadi Anggra pakai yang 21, Kak Bandar pakai yang 35 ya. Ini Y min 5 sama dengan 4 dikali X min 3. Oke. Ini tetap Y min 5. 4 kali X itu 4X. 4 kali min 3 plus kali min pasti min. Ya, 4 kali 3, 12. Nah, min 5-nya pindahin aja ke sana ya. Jadi yang kiri tinggal Y sama dengan 4X min 12. Min 5-nya pindah jadi positif 5. Y sama dengan 4X min 12 tambah 5 itu min 7. Oke. Ya, sampai di sini jawabannya sama. Gak ada yang keliru di situ. Kak Bandar coba sedikit pakai konsep yang beda aja dari Anggra. Mengenai titiknya doang ya. Pemilihan titiknya doang. Dan jawabannya sama ya. Clear ya adik-adik ya? Oke. Silakan dicatat. Kalau ada pertanyaan boleh resign ya. Sudah? Sudah adik-adik? Iya. Sudah. Nah, sekarang hari ini Kak Bandar akan bahas, karena kita sudah ngerti konsep persamaan garis lurus yang ini, maka kita coba change ke satu konsep yang baru, yang mungkin nanti akan keluar juga di soal, yaitu tentang dua garis lurus dan dua garis sejajar ya. Kita review lagi tentang yang dua garis lurus dan dua garis sejajar. Oke. Ntar Kak Bandar tambahin dulu di slide berikutnya ya. Nah, silakan dicatat adik-adik kalau ada yang penting buat kalian catat. Yang pertama, kalau misalkan ada dua garis lurus sejajar, ada dua garis lurus yang sejajar. Oke, ingat ini yang sejajar. Nah, di awal tentang gradien, Kak Bandar pernah bahas dua garis yang lurus yang sejajar itu punya konsep gradiennya ya. Secara gradien, dia sama. Gradien garis pertama dan gradien garis kedua dia sama. Karena dia sejajar, punya miring yang sama, baik miring ke kiri, miring ke kanan, ataupun horizontal, ya. Dan nanti misalkan ada satu kayak soal, Kak Bandar misalkan tuliskan begini. Ada satu kayak soal misalkan begini. Tentukan persamaan garis lurus yang sejajar
dengan garis Y sama dengan 2X tambah 3. Oke. Dan melewati titik 2,5. Coba amati soalnya, dan ini sering keluar soalnya. Ya. Tentukan persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X plus 3 dan melewati titik 2,5. Oke, jadi diketahuinya ada satu garis yang jadi patokan dan ada satu titik yang menjadi titik yang harus dilewati oleh garis kedua. Jadi titik yang ada di soal itu nanti dilewati oleh garis yang kedua, bukan garis yang pertama. Nangkep ya? Oke? Yuk. Nah, jadi kita diminta cari persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis ini. Terus, selain sejajar dengan garis ini, si garis yang mau kita cari tadi itu harus melewati titik ini. Aku udah. Oke, berapa Pep jawabannya? Y sama dengan 2X tambah 1. Oke. Nanti ya, 2X tambah 1 ya. Nah, oke, kita cek nanti ya. Oke. Nah, kalau adik-adik ketemu soal begini, ini kan jadi garis yang pertama, benar kan? Ini persamaan garis pertama. Maka kalau kalian sudah dapat ini garis pertama, yang harus kalian kerjakan adalah cari dulu gradien garis pertamanya. Betul nggak? Iya. Kan konsepnya Y sama dengan MX tambah C. Ya kan, persamaan garis lurus kan ini. Oke, lalu berikutnya. Seperti tadi persamaannya Y sama dengan 2X tambah 3. Maka M-nya dari gradien dari garis pertama, gradiennya adalah gradiennya garis pertama berapa? 2. 2. Oke. Kak Bandar tulis M1-nya sama dengan 2, karena ini garis pertama ya. Gradien garis pertama. Lalu kemudian, karena dia sejajar, ya kan? Kalau dia sejajar nih. Sejajar itu tandanya begini ya. Sejajar dengan garis kedua, maka gradien garis keduanya harus, kan M1-nya 2. Sama. Prinsipnya kan harus sama kan? Iya. Jadi M2-nya juga harus, gradien garis keduanya harus 2. Sampai sini dulu deh, aman nggak? Aman. Udah, aman. Yakin ya, aman ya? Jadi yang pertama, kalian cari dulu gradien garis pertama. Nah, kalau sejajar syaratnya garis pertama dan garis kedua itu punya gradien yang sama, punya kemiringan yang sama. Nilai M-nya pun sama berarti, karena M itu gradien kan. Oke? Nangkep ya? Nah, sekarang kita cari persamaan garis yang sejajar dengan garis pertama. Dan gradiennya pasti 2, ini sesuai dengan yang kita cari tadi. Nah, sekarang baru kita cari. Kan lewati titik 2,5 kan? Berarti kalau ini titik 2,5, anggap aja ini X1, ini Y1. Oke? Nah, kalau sudah kalian tentukan begitu, kalian masukkan ke konsep garis yang tadi persamaannya. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kembalikan ke konsep garis yang tadi. Ya, jadi konsep garis yang tadi itu punya banyak fungsi. Selain cari gradiennya dan persamaannya, bisa juga cari case yang untuk garis sejajar dan nanti untuk garis yang tegak lurus. Oke ya? Oke, Y berarti Y1-nya 5 ya, min 5. M-nya tadi 2, X dikurang X1-nya 2. Oke, berarti Y min 5 sama dengan 2 kali X itu 2X ya. 2 kali min 2, plus kali min. Min berarti ya, 2 kali 2, 4. Oke, nah min 5-nya pindah ya ke sana ya.
Jadi Y sama dengan 2X min 4. Tadi min 5-nya pindah jadi positif ya. Plus. Plus 5. Maka jadinya Y sama dengan 2X min 4 tambah 5 berarti plus 1. 1. Nah, inilah persamaan garis lurus yang sejajar dengan Y sama dengan 2X plus 3 dan lewati titik 2,5. Bisa dipahami? Nah, case-case begini nanti muncul di soal. Ya. Jadi kalau kalian ketemu soal begini dan ada kata-kata sejajar, berarti gradiennya sama ya. Silakan dicatat dulu adik-adik. Oke, silakan dicatat. Kalau sudah dicatat, kasih jempolnya. Sudah? Bisa ya? Jika benar harap nggak usah pusing dengan hal yang begini. Di sini kita coba cari konsep yang tegak lurus. Udah dicatat? Kalau udah dicatat, Kak Badar mau jelasin yang tegak lurus. Oke. Ada yang mau bertanya? Aman, Kak. Nah. Ini soal ceritanya begini. Iya. Soal ceritanya begini, Nay. Jadi soal ceritanya langsung konsep persamaan garis lurus, nggak ada yang lain. Ya, ini udah soalnya sudah bercerita dengan jelas di sini. Diminta cari persamaan garis lurus yang sejajar, lalu lewati titik 2,5. Karena kita mainin persamaan garis lurus itu di koordinat. Ya. Kalau dulu zamannya Kak Bandar harus punya buku kotak-kotak namanya buat gambarin koordinatnya. Jadi harus dicari, digambarin. Ya. Kalau sekarang udah banyak aplikasi buat gambarin persamaan garis lurus, persamaan kuadrat. Jadi kalian enak sebenarnya. Oke? Udah? 10.25 ya Kak Bandar, tunggu ya sampai mencatat 10.25 ya. Masih ada 1 menit lagi buat mencatat. Habis ini kita bahas yang tegak lurus. Sudah? Ada yang masih mencatat? Gak ada? Oke, yuk. Kalau nggak ada, ini Kak Bandar clear dulu ya. Ya, ini Kak Bandar clear. Oke. Jadi Kak Bandar clear yang ini aja. Yang ini clear. Ya. Nah, sekarang kita lihat soal yang sama, tapi kita diminta cari yang tegak lurus. Ya, kita belajar yang tegak lurus dulu sekarang. Ya, yang ini Kak Bandar hapus. Oke. Oke. Nah, berarti kalau yang tegak lurus,
konsepnya kan kemarin sudah pernah Kak Bandar singgung ya. M1 kali M2 sama dengan min 1. 1 kali M2 sama dengan min 1. Ini tadi yang kata Patrick juga betul ya, M1 kali M2 sama dengan min 1. Jadi kalau ada dua garis yang tegak lurus, maka gradiennya kalau dikalikan harus hasilnya min 1. Nah, kita pakai soal yang tadi, persamaannya masih sama, titiknya masih sama, cuma diganti. Tentukan persamaan garis lurus yang tegak lurus. Kalau tadi yang sejajar ya, sekarang yang tegak lurus dengan garis ini. Gitu ya. Kita diminta menentukan persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan 2X plus 3 dan melewati titik 2,5. Oke, tadi kita sudah mencari gradien dari garis pertama. Oke, maka kalau mencari gradien garis kedua, karena dia tegak lurus, berarti kita kalikan dulu ya. Kita cari dulu. Berarti M1 kali M2 sama dengan min 1. Ini kan konsep tegak lurus. M1-nya tadi 2. M2-nya yang mau kita cari sama dengan min 1. Oke. Oke. Nah, dari sini berarti M2 sama dengan 2 kali berapa yang hasilnya min 1. Berarti tinggal dibagi aja kan? Tinggal min 1 dibagi 2. Ya. Atau min 1/2 itu kan 0,5. Min 0,5. Jadi gradien garis keduanya harus min 0,5 atau min 1/2. Gradien garis keduanya, supaya dia tegak lurus dengan garis ini, hasilnya gradiennya harus min 0,5. Nangkep ya? Yuk, sekarang kita coba cari persamaan garisnya. Berarti ini Y1-nya tadi 5, gradiennya min 0,5 ya, sama aja min 1/2 sama. X min 2. Oke, yang kiri tetap masih min 5. Min 0,5 kali X itu jadinya min 0,5X. Lalu min 0,5 kali min 2. Min kali min kan plus. Lalu 0,5 kali 2 berarti 1. Udah ini pindahin aja min 5-nya ke sana. Jadi yang kiri tetap Y. Ini min 0,5X tambah 1. Min 5-nya pindah jadi positif 5. Jadi Y sama dengan min 0,5X tambah 6. Nah, inilah persamaan garis yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan 2X plus 3 dan melewati titik 2,5. Ya, ada kesulitan nggak? Kalau kemarin kita belajar dari 2 titik koordinat cari persamaan garis lurusnya. Kalau sekarang diketahui salah satu persamaan garisnya, dan diketahui 1 titik, kita diminta cari garis yang sejajar dengan persamaan tersebut, atau garis yang tegak lurus dengan persamaan tersebut. Kita pakai konsep yang begini. Gitu. Ya, ada yang kebingungan nggak? Nanti kalau mau diulang-ulang, boleh didengarkan ya. Rekamannya ya. Silakan dicatat dulu adik-adik. Kalau ada yang mau bertanya, boleh resen.
Masih mencatat? Ada yang mau bertanya nggak tentang dua garis yang sejajar dan dua garis yang tegak lurus? Kalau ada yang bertanya, Kak Bandar akan coba jawab. Masih ada waktu sekitar 3 menit. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Adik-adik? Aku aman. Aman? Yuk, kalau aman dan yang lain aman kah? Sama seperti Patrick kah aman? Oke, kalau aman kita absen yuk. Oke, yuk. Silakan open cam-nya semua. Thank you buat yang sudah open cam dari awal ya. Kak Bandar appreciate kalian karena kalian sudah berusaha untuk open cam terus ya. Yuk, 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi. Hari Kamis gak ada kelasnya karena ada TKA paket C ya. Nanti Kak Bandar kasih lagi video pembelajarannya. Oke, baik. Ayo. Terima kasih, Kak. Oke, oke.